Masih bersama saya Ufaulia, pemirsa, kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Mengaku sebagai anggota Ormas, seorang pria di Balikpapan peras sejumlah orang termasuk pelaku usaha. Kemurnian air Sungai Lawing di Kampung Harapan Jaya, Kecamatan Segah Berau dipersoalkan. Sebanyak 360 jemaah haji kloter pertama embarkasi Balikpapan tiba di tanah air dengan selamat. Setelah turun dari pesawat, sejumlah jemaah haji kloter 1 embarkasi Balikpapan yang tiba di Indonesia sujud syukur. Bahagia dan haru tercampur setelah melalui pelaksanaan ibadah haji di Mekah. Jemaah mengaku menjalani ibadah haji pada tahun ini tidak mudah, sebab cuaca di kota suci Mekah cukup panas. Meski begitu, mereka tetap bisa melaksanakan ibadah dengan hati damai. Itu karena mereka telah membekali diri dengan berbagai doa sepanjang pelaksanaan ibadah haji. Yang saya alami, alhamdulillah, semua orang mengalami ujiannya masing-masing, menjalani ujiannya masing-masing. Jadi tidak bisa disamakan. Ya, kalau saya alhamdulillah karena pertolongan Allah, alhamdulillah saya selamat dan bisa melaksanakan ibadah dengan baik. Untuk cuaca di sana gimana, Bu? Cuaca, Masya Allah, kalau kita mengeluh pasti keluarnya cuacanya panas sekali. Tapi kita kan harus berdoa. Allahumma azini minan nar, Allahumma azini minan nar, Allahumma azini minan nar. Ya Allah, jauhkanlah kami dari api neraka. Jadi kita nggak merasa kepanasan karena doa itu. Itu, Pak. Pihak panitia penyelenggara ibadah haji menyatakan, jemaah kloter pertama embarkasi Balikpapan ini sebanyak 360 orang. Dari jumlah tersebut, dipastikan seluruh jemaah dalam kondisi sehat. Selanjutnya, para jemaah akan dibawa menuju ke asrama haji untuk pengambilan paspor dan bagasi. Semua sehat. Menurut informasi dari Kuda Kloter, semua jemaah sehat. Ada yang di kakek juga Pak? Ada. Sama kalau tidak salah satu orang aja ini yang kemana lansia. Pas setelah ini menuju embarkasi, kemudian apa Pak? Nanti sampai di embarkasi mereka terima dokumennya, paspor, jam-jam dan koper besarnya. Setelah itu mereka langsung kembali ke keluarga masing-masing. Jumlah jemaah embarkasi Balikpapan terbagi dalam 16 kloter. Mereka berasal dari beberapa provinsi, yakni Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Utara. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Samarinda meyakini curah hujan ringan hingga sedang masih akan terjadi hingga 10 hari ke depan. Mereka begitu yakin karena kondisi tersebut dipengaruhi oleh belokan awan di wilayah Kalimantan. Prakirawan BMKG menyebut hujan dengan intensitas ringan hingga menengah akan menghasilkan debit air antara 50 hingga 100 mm. Curah hujan itu tidak akan berkurang meski Samarinda dan daerah lainnya tengah memasuki musim kemarau. Bahkan intensitas curah hujan di pekan ketiga bulan Juni diperkirakan mencapai 150 mm. Sementara awal kemarau itu mulai terjadi pada 10 hari terakhir, yakni tanggal 21 hingga 30 Juni 2025.
Kalau untuk bulan ini di Kota Samarinda sendiri itu diperkirakan curah hujannya itu masih di kategori menengah ya. Itu di sekitar 50-150 mm, termasuk cukup tinggi juga karena kan ini sebenarnya bentar lagi kan udah masuk musim kemarau tapi curah hujannya masih tinggi. Kemudian untuk perakiraan di dasarian berikutnya atau 10 hari berikutnya itu juga masih di intensitas menengah 50-150 mm. Peluangnya juga masih paling besar itu intensitasnya menengah. Jadi 10 hari ke depan itu perakiraannya juga masih hujannya masih di kategori menengah. Artinya kondisi curah hujan ini akan berlangsung sepanjang Juni? Kalau sampai sepanjang Juni sih kita belum sampai perakiraan ke sana. Cuma kalau untuk 10 hari ke depan iya itu curah hujannya masih menengah. Tapi kalau dari perakiraan musim kami itu musim kemarau itu paling awal terjadi di dasaran ketiga atau sekitar tanggal 21 sampai 30 bulan Juni. Dengan kondisi cuaca seperti ini, BMKG mengimbau warga lebih waspada untuk mengantisipasi luapan air. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Anggota Polres Kutai Timur gotong royong membersihkan rumah ibadah, mulai dari pondok pesantren, gereja, dan pura. Kegiatan serupa dilakukan secara serentak semua polsek di Kabupaten Kutai Timur. Tujuannya agar polisi lebih dekat dengan masyarakat sesuai dengan moto polisi. Kegiatan bersih-bersih rumah ibadah digelar untuk memperingati HUT ke-79 Bayangkara. Di mana kegiatan ini kita laksanakan secara serentak, ya terkhusus di Polda Kalimantan Timur dan untuk Polres Kutim dilaksanakan seluruh di kecamatan-kecamatan. Dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak Pak Ustadz dan semuanya kami mohon doa agar Polri ke depannya bisa selalu melayani, melindungi masyarakat sehingga Polri bisa menjadi teman baik dari masyarakat dan Polri untuk masyarakat bisa terwujud. Kami selaku pengasuh Pondok Pesantren Mambaul Ulum mengucapkan ribuan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh personel Kapolres Kutai Timur yang pada hari ini telah hadir di tempat kami untuk mengadakan bakti sosial sekaligus penyerahan bantuan sosial kepada para santri. Mudah-mudahan semua yang diberikan kepada kami bisa bermanfaat kepada kami. Amin. Menjadi amal jariah fid dini wad dunya wal akhirah. Selain kegiatan bersih-bersih, polisi juga membagikan paket sembako dan kebutuhan pokok lainnya kepada pengurus Ponpes. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Kutai Timur. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Berita Kaltim hari ini. Saya Ulfolia dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, sampai jumpa.